Halo teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum nonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Berikutnya kita masuk di teknikal ya. Nah, dalam teknikal kita harus menguasai namanya platform. Dalam teknikal kita harus menguasai platform. Platform yang kita gunakan mungkin bisa beda. Tiap broker mungkin bisa menyediakan platform yang berbeda. Intinya dalam platform itu menyediakan bagaimana kita membaca pergerakan demi pergerakan dengan berbagai macam caranya. Yang umum kita gunakan, yang familiar, yang banyak digunakan semua orang atau trader-trader baik dalam maupun luar, itu adalah MetaTrader. Mungkin modelnya agak berbeda, intinya di situ menyajikan chart, menyediakan candlestick, menyediakan grafik macam-macam ya. Intinya kita bisa membaca di situ. Nah, di dalam MetaTrader nanti ya, kita juga bisa memilih, ada mungkin generasi 4, generasi kelima, atau MetaTrader 4, MetaTrader 5, bebas memilih, tergantung mana yang kita lebih condong. Kemudian di dalam MetaTrader ada tool yang harus kita pahami ya, ada toolbar atau mungkin ada bagian-bagian yang harus kita kuasai. Di antaranya ada nanti garis, ada nanti di situ time frame, ada di situ mungkin ada tambahan lain, di situ akan nanti muncul ya, atau istilah lainnya adalah toolbar. Oke, saya coba perlihatkan yang di MetaTrader yang ada di komputer atau laptop ya. Perhatikan di MetaTrader ini ya, ada menyajikan beberapa toolbar ya. Toolbar itu gambar yang mewakili perintah ini. Sebelah paling kiri ada panah kiri, tanda plus ya. Ini kalau kita klik nanti dia akan muncul garis tanda vertikal dan horizontal. Kalau kita arahkan pada sumbunya, nanti di sebelah kanannya akan tersorot dengan tanda warna hitam yang dimana harganya di situ tercetak. Kalau di HP bagaimana? Di HP itu sama. Di HP ada di sebelah kiri atas itu juga ada toolbar ya. Ada toolbar crosshair namanya. Ya, kalau saya munculkan ini seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat di HP itu ada di sebelah kiri ini tandanya. Nanti di situ kita bisa klik satu kali, kemudian kalau kita sorot, klik satu kali nanti diarahkan ke kotak grafiknya, nanti akan muncul seperti yang tadi di tampilan. Ada garis datar, ada garis tegak ya, bersatu membentuk garis vertikal dan horizontal. Kalau kita arahkan pada salah satu dari titik, nanti akan muncul seperti yang tadi saya jelaskan ya. Kalau klik satu kali, kita arahkan di ujungnya di atas, nanti harganya akan tersorot di sebelah kanan. Kalau kita arahkan yang bawah, misalkan di sini di sumbu panjang merah dan hijau, kalau kita arahkan di situ, garisnya kita arahkan membentuk horizontal, lurusnya ke kanan, itu akan ada harga yang di highlight warna hitam itu. Ya, itulah harga yang berada di sorotan kita. Kemudian selanjutnya untuk menarik garis ya, sekarang ya, paling tidak kita bisa menandai ya. Kalau yang crosshair ini kita hanya sorot saja, kalau kita klik hilang, kalau kita klik lagi di situ hilang. Nah, beda dengan namanya horizontal line. Horizontal line itu kalau di laptop berada di atas kiri juga ini. Ini walaupun tempatnya bisa pindah-pindah, tapi biasa secara standar itu berada di kiri. Ini ada draw horizontal line, kalau klik satu kali, kemudian ini akan muncul tanda seperti ini. Kalau kita masuk di halaman catnya, nanti akan ada tanda plus, kemudian garis datar itu kita arahkan ke garis yang mana kita mau ya. Misalkan diluruskan tanda plus ini di ujung sumbu yang paling tinggi sebelah kiri ini yang merah, kita klik di situ, luruskan tanda plusnya, nanti akan muncul
garis begini. Luruskan tanda plusnya, kemudian klik satu kali, nanti akan muncul garis datar, garis horizontal, di mana di situ bisa menandai garis itu ke kanan terus ke kiri, nanti akan ketemu di mana ada levelnya. Kemudian harganya akan tercatat di sana, highlight warna merah 1871. Ini kita bisa klik 2 kali, atau kalau di HP diklik sampai ada titiknya, kemudian klik ditahan kalau di HP. Kemudian klik kanan, draw horizontal line, ini kita bisa ganti warna yang lain. Nah, contoh untuk membuat yang garis horizontal kalau di HP itu dengan cara klik di tengah. Nah, di tengah yang ada grafik ini diklik satu kali, nanti akan muncul lingkaran warna biru ini. Akan muncul lingkaran warna biru. Nah, setelah itu pilih yang ada tanda ini, ada gambar segitiga, bulatan, dan segi 4. Ini kita klik. Nanti begitu kita klik, nanti akan muncul tampilan, ya, akan muncul tampilannya seperti ini ya. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Oke, ini kita bisa lihat, kita bisa geser. Nah, untuk menambahkan garis datar, maka kita bisa pilih garis datar ini. Klik satu kali. Nanti setelah klik satu kali, kemudian arahkan ke cat lagi, kemudian klik di situ. Mungkin misalkan kita kliknya di sini, di ujung ini. Klik di situ, nanti akan muncul garis datar. Set, harganya di kanan ketemu. Kalau ingin memindah atau menggeser, klik ditahan yang garis itu sampai ada titiknya di kiri dan kanan. Kemudian kita klik tahan, kita geser naik turun, nanti bisa. Kalau menghapus bagaimana? Kalau di HP atau di Android, menghapusnya klik ditahan sampai nanti muncul tanda ballpoint di sebelah kanan, ya. Ketika sudah muncul tanda ballpoint, klik saja di situ, kemudian ada gambar tong sampah, diklik saja, nanti akan hilang. Kalau di komputer tinggal diklik 2 kali, kemudian tekan tombol keyboard itu delete, nanti akan hilang. Kalau untuk membuat warna, klik ditahan. Kalau di Android klik ditahan, kemudian sampai muncul tanda ballpoint di sebelah kanan atas, kemudian klik di situ, nanti kita pilih aja. Ada warna di situ. Kalau di komputer ini ya tinggal stylenya kita ambil, kita pilih, kemudian ketebalannya juga kita bisa pilih. Setelah itu di OK. Oke, ini adalah garis trend ya, garis trend. Garis trend ini biasa nanti kita gunakan untuk menandai buy stop, sell stop, atau trending order, atau menandai levelnya, menandai support resisten, menandai retracementnya, mempermudah kita. Karena ini kalau kita klik yang garis horizontal, maka ini tidak hilang, kita bisa geser-geser. Kalau kita hanya tandai dengan crosshair ini, hanya sebentar aja, kita harus mengingat, habis itu diklik selesai, hilang, tidak ketemu nanti. Oke, ini adalah garis horizontal. Nah, berikutnya garis miring atau garis trend, draw trend line ya. Kalau di HP sama hanya dengan tadi langkahnya. Ya, langkahnya bisa lihat seperti yang kita contohkan tadi. Untuk di HP kita klik satu kali di tengah yang ada candlenya, klik satu kali, jangan lama-lama, klik satu kali aja, klik satu kali, nanti akan muncul lingkaran warna biru. Kemudian di situ ada tanda segitiga, ada bulatan, ada kotak, kita klik. Begitu kita klik, nanti kita akan diarahkan ke tampilan seperti ini ya, akan diarahkan ke tampilan seperti ini, tambah objek. Kalau tadi sudah klik satu kali di garis datar, maka garis trend ini kita bisa tambahkan lagi, tidak bisa langsung diklik, nanti tidak ketemu. Biasanya kalau sudah punya garis yang belum dihapus, nanti sebelah kanan akan muncul tanda plus begini. Maka klik saja satu kali, nanti akan muncul lagi seperti ini. Baru kita klik di sini, garis trend. Nah, garis trend ini garis miring begini untuk mengetahui tren.
untuk mengetahui trennya. Contohnya begini ya. Saya berikan contoh dulu untuk garis trennya. Ini saya klik satu kali di draw trend line ya, draw trend line. Klik satu kali, kemudian saya coba untuk garis yang warna hijau ini ya, dari bawah ke atas, klik. Nah, kalau di komputer atau di laptop, ketika kita pertama kali memilih draw trend line, maka pasti akan panjang seperti ini ya, tidak bisa dipotong, sehingga harus membutuhkan tindakan lebih lanjut ya, dengan cara klik 2 kali sampai muncul titiknya, kemudian klik kanan di sana, pilih trend line properties, kemudian di parameter ini ray-nya di nonaktifkan, nanti akan kepotong seperti ini, sehingga kita bisa menarik sesuai dengan tujuan kita, sesuai dengan yang kita butuhkan. Contoh yang tren turun, misalkan saya tarik dari merah ke merah, ini diklik satu kali, draw trend line-nya, klik ditahan, tarik ke bawah hingga ujung merah. Nah, ini kita menarik garis tren turun. Sehingga kalau kita tandai, klik 2 kali, ada garis titik di tengah, ini sebagai area untuk koreksi. Nah, ketika marketnya bergerak naik, nanti diuji di area koreksi. Kalau dia tidak mampu melewati, bisa berpotensi dia berbalik turun. Sebaliknya ketika dilewati dengan kuat, ini bisa kembali lebih kuat naiknya, atau bisa kembali lanjut naik. Nah, ini fungsinya nanti kita menarik garis horizontal, kita menarik garis tren. Kalau di Android sama halnya tadi, membuat garis datar ya, tetapi bedanya kalau yang garis datar tinggal diklik, tapi kalau kita menggunakan garis tren maka caranya di HP pun sama. Misalkan saya menarik garis dari sini ke sini, maka klik tadi, dipilih dulu ini ya, ditambahkan yang garis draw trend line, kemudian arahkan ke sini, klik ditahan, ditarik, klik ditahan, ditarik, lepas. Tidak bisa klik 1 kali, tapi klik ditahan, ditarik. Kalau yang horizontal cuma klik 1 kali, nanti akan dapat harga horizontal atau dapat garis horizontal. Kalau yang miring, ini caranya klik ditahan, nanti tarik sampai selesai di mana kita lepas. Gitu caranya. Dari atas kita klik tahan, tarik sampai ke bawah, sampai di mana kita mau lepas, seperti itu. Ya, ini cukup banyak. Ya, mudah-mudahan nanti banyak belajar juga menarik garis, karena ini untuk parameter kita ya, untuk batasan kita, untuk menentukan kebijakan kita mengambil posisi. Oke, berikutnya ada garis lagi namanya garis Fibonacci atau draw Fibonacci retracement. Ini untuk mengetahui area koreksi ya. Koreksi itu melawan sementara, misalkan ini trennya turun. Nah, dia mulai melawan, mulai naik, ini namanya koreksi. Selagi masih berada di bawah setengahnya, separuhnya di sini, maka ini disebut dengan koreksi yang ini. Nah, ini kan tidak sampai separuhnya, maka ini disebut dengan koreksi. Sehingga ketika koreksi ini, setelah ini biasa setelah koreksi itu datar, kalau tidak datar dia mantul ke bawah terus turun panjang lagi. Nah, ini seperti ini biasanya. Karena tidak naik, dia datar dulu, konsolidasi. Setelah konsolidasi biasanya dia mulai breakout dan mulai kembali pullback. Namanya pullback itu kembali menguat ya, kembali turun karena trennya awalnya turun. Oke, kemudian untuk mengetahui retracement itu kita bisa menggunakan Fibonacci atau Fibonacci retracement. Kalau di laptop ini ada draw Fibonacci retracement ya, contohnya ketika dia tren turun, ketika dia mulai melawan naik, misalkan begini, marketnya ke depan belum ada, baru hijau-hijau begitu, kita klik 1 kali, kemudian mana yang dominan, yang merah ini dominan, klik ditahan, tarik ke bawah sampai merah yang di bawah ya, sama merah di bawah. Maka di dalam Fibonacci ini ada 2 harga untuk batasan koreksi, yakni berada di angka
50 sampai 61,8 ini persen ya, sehingga kita bisa arsir, bisa tandai wilayah koreksinya ini. Pasar atau market ketika dia mulai bergerak dan mendekati retracement, kemudian mulai ditolak, mulai kembali turun, maka ini bisa kembali memantul. Jadi begitu ini menyentuh, bisa kembali turun dengan kuat ya, mungkin bahkan tidak sampai menyentuh pun, yang penting berada di bawahnya. Nah, nanti berbeda ketika dia breakout di sini, marketnya naik sampai bahkan di sini, maka hati-hati, ini bisa berpeluang lanjut lagi, lebih kuat lagi nanti. Oke, ini adalah Fibonacci. Kalau di Android ya kita bisa klik tadi di tengah, nanti akan ada muncul bulatan, tetap kita pilih yang ini. Selanjutnya nanti akan muncul tanda seperti ini ya. Nah, tadi tambahkan objek, kita geser ke bawah ya, nanti munculnya seperti ini ya. Oke, saya lihat yang di bawah. Nah, ini ada Fibonacci retracement ya, kita lihat di situ, klik satu kali, kemudian kembali ke chart candlesticknya. Nah, di situ sama, misalkan dari atas ini yang ujung merah, tarik ke bawah, klik ditahan, tarik ke bawah sampai di bawah, lepas. Nanti sebelah kanan akan muncul harga ini, akan muncul persentase ini ya, ditarik, klik ditahan, tariknya miring ke kanan, bukan ke bawah ya, miringnya ke kanan terus sampai mendekati sini, nanti akan muncul harga-harga diprosentasekan di sebelah kanannya. Nah, dalam Fibonacci itu yang menjadi ukuran adalah 50 hingga 61,8%. Contohnya begini. Nah, ini saya contohkan lagi. Ketika tren, nah ini mulai berbalik ya. Ketika mulai berbalik, perhatikan ini trennya kuat sekali ya. Trennya kuat sekali, sama hanya ini merahnya trennya di sini sampai di sini. Trennya sampai di sini. Sehingga kalau kita tarik Fibonacci, klik di sini sampai di sini. Maka ini masih berada di wilayah koreksi, sehingga masih berpeluang memantul lagi ke bawah. Nah, kan semuanya tidak sampai melewati. Nah, sekarang perhatikan ketika dia mulai berbalik ya. Sekarang tren yang dominan naik ya. Ini misalkan tren dominan naik. Nah, ini naik. Apakah kita menggunakan yang warna merah ini? Enggak, kita sudah gunakan karena naiknya tidak bisa melewati retracement, maka berpeluang akan lanjut turun. Tetapi kita juga bisa mengukur turunnya sampai di mana dan mulai kapan. Nah, ketika dia mulai berbalik, mulai melawan merah, ini kan mulai melawan, maka kita juga bisa menarik garis dari hijau yang bawah ke hijau yang atas ini ya, dari hijau yang di sini sampai ke sini, karena ini kecenderungan yang terdekat, kita bisa tarik garis dan kita tandai di situ ada tengah-tengahnya sebagai area koreksi, atau kita bisa langsung menggunakan Fibonacci dari yang bawah hijau ke atas yang warna hijau. Maka area Fibonacci, area koreksi itu berada di 50 hingga 61,8. Kita bisa arsir nanti ketika dia breakout atau ketika dia melewati, maka peluang turun ada. Sehingga setidaknya kita di awal bisa menentukan pending order, sell stop di sini. Di bawahnya retracement atau di bawahnya sedikit ya. Nah, kita bisa ambil sell stop di sini. Biasanya kalau sudah melewat retracement, ini kebanyakan dia akan lanjut. Ini sell stop. Kita tidak perlu menunggu sampai breakout, tetapi kita menggunakan pending order. Sehingga ketika nanti sudah tersentuh, berpotensi akan lanjut turun ya. Nanti target utama kalau kita sell di situ, maka kita targetkan di sini untuk profit kita di area itu. Sehingga kalau kita ukur jaraknya sekitar 650-an. Ini masih realistis dan masuk akal. Target tidak usah terlalu jauh, kita bisa tentukan antara 500 hingga 700 satu hari bahkan. Perhatikan ketika dia mulai bergerak turun. Nah, mulai bergerak turun, mulai melewati, mulai menembus
area retracement-nya, mulai mendekati retracement dan kemudian mulai breakout di sini. Ini breakout. Breakout tapi langsung kita menyentuh di sini. Nah, langsung tersentuh sell stop-nya. Nah, perhatikan biasanya kalau sudah tersentuh begini, ini ada koreksi naik atau mencoba untuk melawan lagi. Tapi jangan buru-buru di close. Begitu kita ambil posisi sell stop kena, jangan buru-buru di close sana ya. Ada perhitungan yang mungkin bisa kita toleransikan, mungkin dengan batasan 500, mungkin dengan batasan 2%, 1% dan sebagainya. Ketika marketnya mulai melawan ya. Ini kan kalau kita entry sell dia melawan hijau ini. Walaupun sebenarnya turun dulu ini. Ya, walaupun sebenarnya ini turun dulu sebelum naik, ini turun dulu. Ini turun hingga 359 pergerakan. Sehingga sebenarnya di awal kita bisa close dulu walaupun belum sampai ke titik yang bawah. Ini kalau kita misalnya menggunakan SL dan TP juga boleh. Di sini SL, di sini TP, SL-nya kita kurangi sedikit. Begini ya. Karena ini kita tradingnya harian, bukan jangka panjang. Kalau jangka panjang ini kita bisa menggunakan risk reward ratio 1:1, 1:2, 1:3 boleh. Tapi kalau jangka pendek ya kita lebih hati-hati karena jangka pendek ini cukup dekat ya pergerakannya. Sehingga kita kurangi sedikit saja. Nah, setelah itu taruh di atasnya. Taruh di atasnya untuk sell stopnya. Untuk SL-nya. Yang di atas ini kita bisa tempatkan untuk SL-nya. Yang di bawah untuk TP-nya. Sehingga TP-nya di sini. Take profit-nya di sini 1832, kemudian yang SL-nya 1844. Ya, kalau kita mengambil risk dan reward ratio yang tepat, maka nanti SL itu jarang kena sentuh. Oke, seperti itu cara menentukan untuk Fibonacci.